Halo Sobat Penabur di 15 Kota. Jumpa lagi di podcast Penabur Learning Center bersama dengan saya Sofia dan saya Jeffrey. Kami dari BPK Penabur Jakarta. Sobat Penabur, podcast episode hari ini tidak hanya tayang di YouTube, tapi tayang juga di dua platform lain, yaitu Spotify dan Noise. Jangan lupa untuk follow dan subscribe ya Sobat Penabur. Miss Sofia sudah follow? Tentunya sudah dong. Oke, baik. Sebelumnya nih ya, kami berdua juga mengucapkan Selamat Tahun Baru. Nah, Miss Sofia, momen yang sangat pas sekali, awal tahun baru 2024. Dari Miss Sofia sendiri, sudah siap mental menghadapi kehidupan pribadi dan pekerjaan di tahun 2024 ini? Wah, kalau ditanya siap tidak siap, sepertinya harus tetap siap ya. Baik itu dalam kehidupan kita pribadi, pekerjaan, maupun tentu di rohani juga. Betul. Di akhir hari semuanya harus siap ya Miss Sofia ya. Kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena ini sesuai dengan judul podcast kita kali ini, yaitu kehidupan pribadi versus profesional menata prioritas di tahun 2024. Dan kita akan belajar bersama-sama dengan psikiater dari Rumah Sakit Siloam Bogor, Dr. Lahargo Kembaran, SPKJ. Selamat siang, Dok. Selamat siang, salam sehat jiwa. Salam sehat. Bagaimana Dok kabarnya hari ini, Dok? Kabarnya luar biasa. Tadi seperti disampaikan, masuk 2024 perlu ada prioritas dan menyiapkan kehidupan lebih baik lagi. Setuju banget tuh. Wah, luar biasa, Dok. Dok, panggilan akrabnya apa nih, Dok? Supaya kita jadi makin akrab, Dok. Sip. Jadi biasanya saya dipanggil Dokter Argo. Gampang ngapalinnya ya, Argo taksi, Argo gede, Argo Bromo gitu. Jadi panggil aja Dokter Argo. Oke, Dok. Oke, baik Dokter Argo. Ya. Salam kenal ya, Dok ya. Salam kenal. Baik, Dok. Tadi di awal saya sempat ditanyakan oleh Pak Jeffrey nih, ya kan, bagaimana kesiapan mentalnya Miss Sofia nih dalam menghadapi tahun 2024 itu. Nah, Dok, kalau boleh tahu, kenapa sih Dok kita juga harus sadar terkait dengan kesehatan mental dan kenapa itu sangat perlu khususnya dalam kehidupan pribadi dan juga profesional? Ya, benar banget ya. Kehidupan pribadi dan profesional itu tentunya kita punya prioritas-prioritas. Dan saat ini kita mau membahas nih pentingnya kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental itu penting banget? Karena kita kan mengalami perubahan-perubahan zaman ya. Dari zaman dulu 1.0, 2.0, 3.0, sekarang zaman digitalisasi, artificial intelligence, internet, itu 4.0. Nah, ternyata setiap perubahan-perubahan zaman itu, insan manusia juga melakukan penyesuaian, adaptasi dengan hal-hal yang berubah tersebut. Makanya kita kenal berbagai generasi ya. Ada generasi baby boomer, oma opa kita tuh ya. Kalau saya generasi X, ada lagi generasi milenial, generasi Y. Ada sekarang Gen Z atau generasi Z. Wah, Pak Jeffrey ya, kalau Miss Sophie masuknya milenial ya. Oke, nanti ada lagi generasi Alpha. Nah, kita bisa lihat karakteristik kepribadian dari tiap generasi sebenarnya usaha menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi tersebut. Ini yang kita sebut sebagai resiliensi. Nah, zaman sekarang ini katanya disebut sebagai VUCA era. VUCA itu kepanjangannya volatil. Jadi perubahan yang sangat cepat. Belum sempat belajar satu hal, udah ada hal yang lain yang harus dipelajari. Jadi cepat banget perubahannya. Kemudian uncertainty. Banyak banget ketidakpastian di zaman sekarang ini. Nah, itu juga butuh kesiapan mental tentunya ya. Baru yang ketiga, complexity. Nah, jadi banyak hal-hal yang kompleks, yang rumit, nggak bisa lagi diselesaikan sendirian. Kita harus bersinergis, berkolaborasi dengan banyak orang. Dan yang terakhir, ambigus. Banyak hal-hal yang mengagetkan, mengkhawatirkan. Nah, di VUCA era ini, kita butuh tentunya kapasitas mental yang baik. Nah, kalau misalnya kapasitas mental kita nggak baik, kesehatan jiwa kita tidak terjaga dengan baik, itulah yang bisa berujung kepada munculnya stres yang negatif, munculnya masalah dan gangguan kejiwaan yang tentunya penanganannya butuh waktu dan biaya serta upaya yang sangat besar. Wah, menarik sekali ya, Sergius ya, untuk penjelasan dari Dr. Argo ini. Kita jadi semakin paham bahwa memang semua ini juga dipengaruhi dari generasi ke generasi ya, Dok ya, berarti ya, Dok ya, terkait dengan kesehatan mental itu sendiri. Oke, baik, kalau dari Pak Jeffrey, bagaimana nih terkait dengan hal ini? Betul sih, pastinya kesehatan mental itu penting ya, Dok ya.
mau di kehidupan pribadi ataupun di kehidupan profesional, di akhir hari kesehatan mental itu sifatnya paramount, penting sekali. Wah, bener banget. Karena ada katanya slogan ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Kalau kita dengar lirik lagu Indonesia Raya, mungkin masih hafal, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ternyata bapak-bapak bangsa kita dulu juga udah mulai memperhatikan yang perlu dibangun tuh bukan cuma tubuh atau badan, tapi juga jiwa kita juga. Nah, sehingga semakin menunjukkan bahwa no health without mental health. Nggak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Oke, menarik sekali nih Pak Jeffrey ini. Nah, tapi saya jadi pengen tahu sendiri nih dok, gambaran kesehatan mental di Indonesia itu sekarang seperti apa sih di 2024 ini dok? Baik dari kehidupan pribadi maupun di lingkungan kerja dok. Ya, dari pengalaman pribadi saya, dari riset dan informasi yang kita dapatkan, ternyata trennya angka kesehatan jiwa yang terganggu di kalangan masyarakat, baik dunia maupun yang ada di Indonesia itu meningkat. Menteri Kesehatan beberapa waktu lalu mengatakan 1 dari 10 orang Indonesia itu punya masalah dengan kesehatan jiwanya. Bahkan sebuah survei dari teman-teman di Jogja juga bilang 1 dari 3 anak remaja itu punya problem dengan masalah kesehatan mentalnya. Jadi kesehatan mental itu sangat dekat banget dengan kita semua. Apalagi di dunia kerja gitu ya. Dan itu yang perlu tentunya kita perhatikan dalam keseharian kita. Baik dok. Nah, sekarang aku ingin fokus terhadap lingkungan kerja nih dok. Berhubung dengan sobat-sobat penabur, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dari segi pertumbuhan profesional, tapi juga memprioritaskan kesejahteraan mental dok. Wah, bagaimana dok? Menarik sekali ini gitu ya. Jadi berbicara tentang kesehatan mental di lingkungan kerja, ada 2 aspek yang bisa kita perhatikan. Yang pertama dari diri kita pribadi. Bagaimana kita sudah menjaga kesehatan jiwa kita dengan baik belum gitu ya. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa kita tetap baik. Yang pertama tentunya menjaga kesehatan fisik kita. Mengatur pola makan yang sehat bernutrisi itu berdampak terhadap kesehatan jiwa. Yang kemudian yang kedua, exercise. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Itu akan membuat endorfin, suatu hormon di otak yang akan baik buat kesehatan jiwa juga akan muncul. Kuantitas dan kualitas tidur yang baik dan cukup. 6-8 jam sehari. Hindari scrolling aktivitas digital yang berlebihan gitu ya. Karena itu juga bisa berdampak tuh terhadap masalah kesehatan jiwa. Sekarang ini banyak ya orang-orang yang merasa insecure katanya. Karena dia comparing, membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Melihat platform di media medsos ya gitu ya. Mudah sekali kita melihat kehidupan orang sehingga dia ngerasa, aduh kok saya tidak selevel, sepadan ya dengan orang-orang lain sehingga insecure. Ada lagi yang namanya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan berita, informasi terkini sehingga dia attach banget dengan gadgetnya gitu ya. Kemudian ada lagi toxic relationship. Nah, misalnya di dunia kerja ya, situasi lingkungan yang toksik. Nah, itu tentunya sangat ditentukan juga bagaimana kita bisa membawakan diri dan memanage stres yang kita dapatkan di lingkungan kerja. Karena yang namanya stres itu kan ada 2 macam ya. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Stres yang positif itu adalah stres yang baik, yang bisa membuat kita mengoptimalkan potensi kita. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Tetapi bisa juga terjadi yang namanya stres yang negatif. Kalau kita nggak punya manajemen stres yang bagus dan lingkungan kita tidak menjadi support system yang baik buat kita. Jadi ada 2 aspek, yaitu dari diri kita dan juga dari orang sekitar kita. Nah, bagaimana cara mengelola stres yang baik? Itu yang pertama, itu adalah kita belajar yang namanya validasi. Jadi merasakan sedih, kecewa, khawatir, cemas, takut ketika berhadapan dengan situasi, misalnya kalau di pendidikan sebagai seorang guru gitu ya, menghadapi anak murid, menghadapi orang tuanya, mempersiapkan bahan ajar, mungkin ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman. Nah, langkah pertama tuh validasi dulu, bahwa it's okay to not be okay. Nggak apa-apa ngerasakan hal-hal yang nggak nyaman tadi, tapi jangan berlebihan, jangan berkepanjangan. Yang kedua, ventilasi. Belajar mengekspresikan perasaan yang nggak enak itu dengan cara yang baik. Misalnya dengan melakukan journaling,
Tulis di buku harian kita, di jurnal kita, apa yang sedang kita rasakan atau pikirkan. Atau bercerita dengan orang yang kita percaya. Rekan kita di kantor, atasan kita, keluarga kita. Itu bisa menjadi sarana kita ventilasi apa yang kita rasain ini. Baru yang ketiga adalah regulasi. Emosi-emosi negatif, perasaan yang nggak nyaman itu harus diregulasi. Nah, teknik regulasi emosi itu macam-macam tuh, Pak Jeffrey dan Miss Sofia, gitu ya. Jadi yang pertama ada namanya teknik pernafasan. Kalau kita lagi cemas, khawatir, gelisah kan biasanya nafasnya nggak beraturan ya, pendek dan cepat gitu. Itu bikin oksigen yang masuk itu menjadi sangat kurang. Dan itu bisa membuat kita jadi makin stres. Ada sebuah teknik regulasi yaitu dengan mengatur pernafasan. Yaitu namanya teknik nafas 478. Waduh, kode apa ini gitu ya. Jadi 478 tuh tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, baru hembuskan dari mulut 8 detik. Nah, melakukannya 5-10 kali akan membuat oksigen cukup masuk ke paru-paru dan otak kita, dan itu akan mengurangi tingkat stres kita, apalagi waktu lagi kerja di kantor. Nah, kalau coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih belum membantu, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Itu metode yang sudah beda lagi ya. Tapi mungkin juga ya, kita kadang-kadang terlalu hektik, terlalu burn out ya dengan pekerjaan, jadi lupa tuh bahwa benar banget, refreshing, me time gitu ya. Jadi kan prinsipnya katanya work hard, pray hard, istirahat. Jadi harus work-life balance dia. Betul. Jadi keseimbangan itu penting. Jadi regulasinya tuh tadi seperti itu. Nah, kalau memang dirasakan tidak nyaman dengan pikiran dan perasaan saat kita berhadapan dengan kesibukan sehari-hari, langkah yang berikutnya konsultasi. Nah, ada profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, konselor. Mereka punya kompetensi, kapabilitas untuk bisa menolong kita kalau memang ada masalah atau gangguan terhadap kondisi mental kita. Gitu kira-kira. Wow, menarik sekali ya dok ya. Saya pribadi jadi mendapatkan insight banyak sekali. Mulai dari tadi kita perlu cek validasi, ventilasi, regulasi emosi. Betul terus banget. butuh tarik tunai, butuh bisa jalan-jalan. Itu paling penting ya. Saya tahan nafas aja susah. Iya, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya anak-anak muda healing ya dok ya. Iya, tapi harus belajar healing yang benar gitu ya. Kalau healingnya nggak benar bisa hilang nanti ya. Iya. Oke dok, lalu dalam realitanya menurut dokter bagaimana cara kita bisa menerapkan strategi konkret untuk menetapkan prioritas dalam pekerjaan dan sekaligus menjaga keseimbangan hidup dengan mempertimbangkan resolusi yang ingin kita capai di tahun 2024 ini dok? Berbicara tentang resolusi, kita bisa menggunakan strategi yang kita sebut SMART gitu ya. SMART itu yang pertama S, spesifik. Tentuin tuh tujuannya apa sih nih gitu ya, secara spesifik nih yang mau kita lakukan gitu ya. Misalnya, aku mau ngatur penggunaan handphone deh dengan lebih bijak gitu ya, supaya nggak terlalu adiksi nih gitu. Aku mau mengembangkan hobiku yang baru deh, belajar bahasa baru, belajar masak atau ilmu-ilmu yang lain misalnya. Itu spesifik. Baru yang kedua adalah measurable. Jadi bisa terukur gitu ya. Nggak cuma supaya sekedar gini gitu, tapi terukur dia gitu ya. Baru yang ketiga achievable. Ini sesuatu yang memang bisa kita capai, bisa kita raih gitu ya, bukan sesuatu yang mengawang-awang. Baru relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir time based. Ada ukuran waktunya. Aku mau belajar ini dari sini sampai sini. Aku mau merubah perilaku yang seperti ini misalnya gitu ya. Ada di tempat kerja juga kita bisa melakukan berbagai resolusi-resolusi yang konkret tuh. Misalnya, aku nggak mau deh terlibat dengan drama-drama gitu ya yang terlalu berlebihan gitu kan. Kebanyakan nonton drakor ya, jadi hidupnya banyak drama. Itu juga merupakan salah satu hal konkret dari aspek kesehatan mental yang bisa kita lakukan. Atau kalau memang ada hal-hal yang toksik di sekeliling kita, mulai tahun ini aku mau mencoba setting boundaries, bikin batasan dengan hal-hal yang toksik, dan aku mau fokus untuk pengembangan diriku ke depan tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dari orang-orang atau sikap, kata-kata dari orang lain misalnya. Dan lakukan yang namanya self-love.
mulai mengasihi diri sendiri, mulai menyayangi diri sendiri, memberikan apa yang dibutuhkan oleh diri, belajar untuk menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Keadaannya nggak enak sih, tapi oke lah, aku bisa dapat sesuatu. Ada makna, ada pelajaran yang bisa aku dapatkan dari satu peristiwa ini misalnya. Hal-hal konkret yang demikian bisa juga menjadi resolusi yang kita coba lakukan nih di tahun yang baru ini. Wah, gitu. Menarik sekali. Baik, kita belajar banyak ya hari ini Miss Sofia ya. Oke, Dok. Mungkin kita mau mendengarkan sedikit closing statement untuk podcast episode hari ini, Dok. Bagaimana, Dok? Oke, Pak Jeffrey dan juga Miss Sofi, saya mau bermain dengan alat peraga boleh nih buat closingnya. Bersiap. Oke. Silakan, Dok. Jadi saya punya sebuah rubik yang masih kacau seperti ini. Kehidupan kita mungkin serandom rubik ini nih, memasuki tahun 2024, kayaknya hidup nggak baik-baik aja ya. Ada tantangan, ada hal-hal yang mungkin harus kita perjuangkan, usahakan dengan lebih baik. Oke, hari ini kita belajar bahwa tidak apa-apa kok kita merasakan hal-hal yang nggak nyaman dalam kehidupan kita, tapi belajar untuk mengatur pola hidup sehat kita dan mengatur mindset kita, manajemen stres kita, dan yang terakhir, jangan lupakan untuk juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kehidupan kita bawa ke dalam Tuhan, maka apa yang terjadi di tahun 2024 ini akan menjadi suatu kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan tetap jaga kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita memasuki tahun 2024 ini. Salam sehat jiwa. Oke, terima kasih ya Dok ya. Sungguh menarik ya Pak Jeffrey. Kita menyaksikan sulap juga nih. Kaget saya Miss Sofia ya. Wah, luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah dokter bagikan kepada kami semua ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami lebih baik lagi di tahun 2024 ini ya. Sama-sama belajar kita. Dokter, terima kasih banyak ya. Dokter Argo di tengah kesibukannya sebagai seorang dokter ya kan, sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami dan juga membagikan ilmunya. Sobat Penabur, kita belajar banyak dengan Dokter Lahargo hari ini ya. Dari poin-poin Dokter Lahargo hari ini, saya jadi teringat quote dari Malcolm X yang sangat berarti bagi diri saya dan ingin saya sharing ke Sobat Penabur sekalian. Tomorrow belongs to those who prepare for it today. Persiapkanlah tahun 2024 dari sekarang untuk mendapatkan 2024 ke depannya yang lancar jaya. Baik Sobat Penabur, demikian podcast Penabur Learning Center episode 5 pada hari ini. Jangan lupa menyaksikan podcast Penabur Learning Center melalui YouTube, Spotify, dan juga Noise. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda like, komen, dan subscribe tentunya. Klik loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari podcast Penabur Learning Center. Tetap semangat dan yakin dalam melangkah bersama BPK Penabur. Sampai jumpa!